Para pelaku dosa besar, tetapi Allah masukkan mereka ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan kenapa dan apa sebabnya para pelaku dosa besar ini bisa masuk surga, kita akan mengenal apa itu dosa besar. Karena dosa terbagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Al-Imam Al-Zahabi dan yang lainnya mendefinisikan bahwa dosa besar itu maka fihi haddun fid dunya au jaa fihi wa'idun fil akhirati bil adzabi awil ghadabi au kana fihi tahdidun au la'nun li fa'ilihi. Jadi dosa besar adalah dosa yang ada hadnya di dunia. Seperti kalau mencuri potong tangan, kalau berzina dan sudah menikah dirajam, kalau minum khamar maka dicambuk 80 kali, dan begitu seterusnya. Jadi dosa yang ada hududnya, ada hukum hududnya di dunia, atau terdapat ancaman di akhirat. Mungkin ancamannya berupa azab, atau ancamannya berupa amarah Allah Azza wa Jalla, atau ancamannya berupa laknat bagi para pelakunya, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa dosa besar menurut Imam Az-Zahabi adalah dosa yang ada hukum hududnya di dunia dan ada ancaman beratnya di akhirat. Adapun ciri-ciri dosa besar, pertama, Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan dosa itu adalah dosa besar. Seperti Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 2 ketika bicara soal larangan memakan harta anak yatim. Allah katakan innahu kana huban kabira. Sesungguhnya perkara itu termasuk dosa yang sangat besar. Yang kedua, dosa itu disifati oleh Nabi SAW sebagai dosa yang menjerumuskan kepada kebinasaan. Seperti Nabi SAW mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqah, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan kalian. Kemudian yang nomor 3, di mana terkadang Nabi SAW mensifati dosa besar itu dengan kalimat a'zamu dzunub, sebesar-besarnya dosa. Seperti Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ayyu dzambi a'zam indallah. Tahukah kamu dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada kalimat seperti ini berarti dosa yang akan disebutkan termasuk dosa besar. Atau yang keempat, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dosa itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Seperti Allah mengatakan dalam surah Luqman ayat 13 ketika menjelaskan tentang dosa kesyirikan, maka Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang sangat besar. Atau yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam sebuah ayat tentang amarah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan murka, seperti tersebut dalam surah An-Nisa ayat 93 ketika Allah menyebutkan tentang dosa pembunuhan seorang mukmin secara sengaja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ghadiballahu alaihi, maka Allah akan menumpahkan amarahnya kepadanya. Kemudian yang keenam, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan mengatakan bahwa mereka akan menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 279, 78, 79 ketika bicara soal riba, di mana Allah mengatakan fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak berhenti dari riba, maka mereka telah mengiklankan perang bermusuhan dengan Allah dan Rasul. Atau yang ketujuh, di mana terkadang Nabi SAW menyebutkan dosa besar itu
di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwa para pelaku dosa besar mereka adalah orang yang berpaling atau menjadi lawan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad dhadallah." Kalimat faqad dhadallah, sungguh dia telah menentang Allah. Berarti dosa yang di dalamnya ada penentangan kepada Allah, berarti dosa itu dosa besar. Kemudian yang nomor 8, tersifati dengan kerugian. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf 99. Ketika Allah menyebutkan tentang orang yang merasa aman dari makar Allah, maka Allah mengatakan, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Berarti orang yang merasa aman dari makar Allah termasuk dosa besar, karena tersebut kalimat khusran, kerugian. Atau yang nomor 9, tersifati pelakunya dengan fasik. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 81. Allah mengatakan, walakinna katsiran minhum fasikun. Tetapi kebanyakan mereka adalah fasik. Kemudian yang nomor 10, pelakunya diancam di akhirat Allah tidak akan memandangnya, Allah tidak akan mengajak bicara dengannya, dan Allah tidak akan membersihkan dosa-dosanya. Seperti Rasul mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 orang tidak diajak bicara Allah, tidak dilihat Allah, tidak dibersihkan Allah pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 11, terdapat hudud di dunia, hukuman-hukuman di dunia seperti tadi, mencuri potong tangan, berzina kalau belum menikah cambuk 100 kali, kalau sudah menikah rajam sampai mati, dan begitu seterusnya. Atau Nabi SAW menyebutkan dosa itu bisa membatalkan amalan. Seperti Rasul mengatakan, man taraka salatal asri habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar gugur amalannya. Ketika ada tersebut kalimat gugur amalannya, menunjukkan dosa itu adalah dosa besar. Dan banyak lagi ciri-cirinya yang menunjukkan dosa itu adalah dosa besar. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tentang definisi dan ciri-ciri dosa besar, dosa besar ini ikhwan berbeda dengan dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan amalan-amalan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Dan dosa kecil itu definisinya dosa yang tidak sampai ke taraf dosa besar. Dengan kata lain, tidak ada ancaman dunia dan akhirat, tapi itu dosa. Seperti mamanya memandang aurat. Hari-hari antum lihat handphone, lihat YouTube, lihat Facebook, lihat TikTok, kemudian terlihat di situ aurat-aurat wanita, itu kan dosa. Tapi dosa kecil jatuh. Tapi kalau terus-terus dilihat setiap hari, walaupun dosa kecil ya ditumpuk-tumpuk jadi besar juga kan begitu. Tetapi dosa-dosa kecil ini bisa ditutupi dengan amalan keseharian. Seperti dengan cara seorang menjadi muadzin. Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam wal muadzin yughfar lahu madda sautihi wal muadzin yughfaru lahu madda sautihi. Dan para tukang azan akan diampuni sejauh suaranya didengar. Kalimat diampuni maksudnya dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa besar. Atau contohnya yang kedua, isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Walaupun pamannya cuaca sangat dingin sekali, malas pegang air, tapi dia paksakan pegang air kemudian berwudu dengan air. Kata Nabi SAW, idza tawadda al-abdul muslim wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainihi ma'al ma'. Barang siapa seorang hamba berwudu, fa ghassala wajhahu, maka dia pun mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi, maka keluar dari wajahnya setiap kesalahan
yang pernah dipandang oleh matanya. Begitu juga saat mencuci tangan, saat mencuci kepala, saat mencuci kaki, maka dosa-dosanya akan luntur. Maksudnya dosa di sini bukan dosa besar, maksudnya dosa kecil. Atau saat seseorang kemudian pergi ke masjid, setiap langkah kita ini, satu mengangkat derajat, satu menghapus kesalahan. Kalau antum melangkahkan dari rumah ke masjid di Darul Ilmi, setiap langkahnya itu satu mengangkat derajat, satu menghilangkan kesalahan. Maksudnya kesalahan di sini bukan dosa besar, maksudnya dosa kecil. Atau orang yang melaksanakan solat wajib, kata Nabi SAW, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Di antara salah-salah salat 5 waktu, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, itu di antara salah-salah antara salat wajib ke salat wajib berikutnya menggugurkan dosa. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Atau dengan cara berzikir, salat malam, membaca Al-Quran, dan begitu seterusnya. Jadi ibadah-ibadah harian yang di dalamnya ada keutamaan mengampuni dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Karena dosa besar tidak bisa dihapus dengan ibadah. Dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang betul-betul sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan para ulama. Lalu apa syarat-syaratnya? Pertama, al-iqla' anidz dzambi, betul-betul dia berhenti dari dosa. Kalau dulunya dia pezina, berhenti dari zina. Kalau dulunya peminum, berhenti dari minum. Kalau dulunya penjudi, berhenti dari judi. Kalau dulunya penggibah, berhenti dari ghibah. Yang kedua, an-nadam ala ma fat, menyesal terhadap apa yang sudah berlalu dari perbuatan dosanya. Coba kalau dulu saya tidak ahli maksiat tapi ahli ibadah, tentu pahala akan lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, berjanji untuk tidak kembali. Berjanji untuk tidak kembali. Artinya, kalau seandainya kita ini pemabuk dan sudah hijrah, melihat botol saja, botol mabuk itu kita benci setengah mati. Kalau seandainya dulunya seorang pezina lewat ke, mungkin kita lagi ngantar tamu melewati lokalisasi, maka kita sangat benci dengan tempat itu. Kalau dulunya penjudi, umpamanya kita lewat ke daerah-daerah jackpot, maka kita sangat membenci tempat itu. Jadi dia betul-betul berazam untuk tidak kembali. Dan tentu ada syarat yang keempat, kalau berkaitan dengan hak orang lain seperti mencuri, mengambil hak, maka harus dikembalikan. Minta kehalalannya dan kembalikan haknya. Dan yang terakhir, harus disesuaikan dengan waktunya. Karena ada 2 waktu tobat itu tidak akan diterima. Pertama ketika nafas di tenggorokan, dan yang kedua ketika matahari terbit dari barat, itu tidak mungkin diterima. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya kita ini bukan nabi. Kita ini manusia biasa yang tidak lepas daripada dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana Rasul mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa. Karena mau tidak mau, dari kepala sampai kaki setiap hari kita berdosa. Entah kita punya mata memandang sepandang-pandangnya, entah kita punya telinga mendengar sedengar-dengarnya, entah kita punya lisan bicara seomong-omongnya, entah kita punya kaki melangkah selangkah-langkahnya, dan begitu seterusnya. Tanpa disaring mana yang boleh dipandang, mana yang tidak boleh, mana yang boleh didengar, mana yang tidak boleh, mana yang boleh diucapkan, mana yang tidak boleh, tempat mana yang boleh dilangkahkan kaki, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Terkadang kita tidak peduli dengan itu. Makanya setiap hari manusia itu pasti melakukan dosa. Tidak dosa zahir, dosa batin. Dosa yang dilakukan hati, hasad, dengki, kemudian iri hati dan yang semacamnya. Pastilah setiap hari kita melakukan dosa. Dan pasti kita juga terjerumus kepada dosa besar.
Kalau dosa kecil sudah jelas kan gitu. Dan pasti kita satu hari atau satu waktu kita masuk ke kubangan dosa besar. Mau tidak mau. Karena kita bukan yang maksum seperti Nabi. Nabi itu kan maksum, tidak mungkin melakukan dosa besar. Tapi diperselisihkan apakah terjerumus kepada dosa kecil. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Tapi mustahil seorang Nabi terjerumus kepada dosa besar. Karena dia maksum. Beda dengan kita tidak maksum. Bisa saja bukan hanya dosa besar, sebesar-besarnya dosa saja terkadang kita masuk di dalamnya. Makanya kalau seandainya kita melakukan dosa besar tapi kita ingin masuk surga, bagaimana caranya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 10 poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Tepatnya disebutkan di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah juz yang ke-7 halaman 487 sampai 501. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan 10 poin. Kalau kita tidak lepas dari dosa besar tapi ingin masuk surga, lakukan 10 poin ini. Pertama kata beliau, at-taubah as-sadiqah, bertobat dengan tobat yang jujur. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, artinya terjerumus kepada dosa, mau kecil mau besar, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah mengampuni semua dosa. Karena dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bertobat. Dan jangan putus asa. Karena ada orang yang kemudian putus asa karena terlampau banyak melakukan maksiat, seolah-olah Allah tidak akan mengabulkan tobatnya. Akhirnya dia tetap berada di atas keputusasaan. Ingat, taubat itu bisa menggugurkan dosa dan bisa menggempur dosa. Yang kedua, istighfar. Kata beliau yang kedua, al-istighfar. Perbanyak istighfar. Karena Nabi SAW mengatakan, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna thumma yastaghfiruna fayughfaru lahum." Kalaulah kalian semua manusia satu dunia tidak ada yang melakukan dosa, anggaplah satu dunia manusia itu tidak ada yang melakukan dosa, pasti kalian akan dibinasakan dan akan diganti oleh kaum yang mereka melakukan dosa. Kemudian mereka pun istighfar meminta ampun kepada Allah dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi seandainya satu dunia tidak ada yang berdosa, maka Allah akan binasakan dan akan dimunculkan kaum yang berdosa supaya mereka istighfar dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang bertobat. Dan bagaimana caranya bertobat kalau dia tidak melakukan dosa? Maka yang kedua istighfar. Yang ketiga al-hasanatul mahiyah, kata beliau. Kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan. Satu hari anak muda datang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, adakah tobat bagi anak muda sepertiku?" Kata Ibnu Abbas, "Emangnya dosa apa yang kau lakukan?" Maka anak muda ini mengatakan, "Ya Ibnu Abbas, aku naksir seorang gadis. Kulamar dia, rupanya lamaranku ditolak. Tiba-tiba ada pemuda lain melamar, diterima pula. Sakit hati aku. Kubunuh wanita itu, biar dia tidak dapat sebagaimana aku pun tidak dapat. Setelah kubunuh gadis itu aku menyesal. Halli minat taubah. Apakah aku bisa tobat karena dosa membunuh seorang gadis?" Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Halaka walidi. Apakah engkau punya dua orang tua? Apa masih hidup kedua orang tua?" Maka anak muda ini mengatakan, "Tentu wahai Ibnu Abbas." Kata Ibnu Abbas, "Farji, ulanglah, berbuat baiklah kepada orang tua." Muridnya Ibnu Abbas mengatakan, "Wahai guru, saya tidak paham dengan jawaban kamu terhadap anak muda itu. Anak muda ini bertanya ingin taubat karena sudah membunuh.
Kenapa kau jawab disuruh berbuat baik kepada orang tua? Menurut saya antara jawaban dan pertanyaan tidak nyambung. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tahukah kamu, di mataku tidak ada amalan yang jauh lebih istimewa dibandingkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan Allah mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu terkadang bisa menghapuskan keburukan. Boleh jadi kalau dia betul-betul berbuat baik kepada orang tua dan mendapatkan pahalanya bisa menutupkan dosa pembunuhannya. Itu maksudnya. Boleh jadi berbuat baik kepada orang tua mendapatkan pahala dan pahalanya bisa menutup dosa pembunuhannya. Itulah namanya kebaikan menutup keburukan. Makanya Rasul mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Yang keempat, ad-dafi' lil iqab, maksudnya mencegah adanya iqab. Dengan apa? Doanya orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang beriman yang lainnya. Contoh umpamanya dalam salat jenazah, orang yang kita solatkan ini mungkin banyak melakukan dosa besar, tetapi kalau disolatkan 40 orang dan 40 orang itu seluruhnya ahli tauhid, bisa saja 40 orang ahli tauhid yang menyolatkan orang yang banyak melakukan dosa besar bisa menjadi syafaat bagi dia, bisa menjadi syafaat bagi dia sehingga dia terbebas dari dosa-dosa besarnya. Ini juga salah satu penyebab di mana dosa besar akan diampuni. Yang kelima, ma ya'malu lil mayyit min a'malil bir. Boleh jadi orang yang melakukan dosa besar ini, ya betul dia dosa besarnya banyak. Mungkin dia pernah berzina, mungkin dia pernah judi, mungkin dia pernah mabuk, mungkin di badannya masih banyak tato dan yang semacamnya. Tetapi dia punya amalan rahasia yang tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia walaupun pernah melakukan dosa besar, tapi di malam hari dia tahajud, kita tidak tahu. Mungkin dia bersedekah dengan ikhlas, kita tidak tahu. Mungkin dia bersilaturahim, mungkin dia punya amalan-amalan rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang amalan-amalan rahasia itu terkadang bisa menghapuskan dosa-dosa besarnya. Kemudian yang keenam, syafaatun Nabi, syafaat dari Nabi SAW. Karena dosa besar ini, selama dia tidak sampai kepada kekafiran dan kesyirikan, ada kesempatan masuk surga. Kalau dia termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi SAW, bisa saja dia tidak akan masuk neraka dan langsung masuk surga. Maka mintalah syafaat ada Nabi SAW. Kemudian yang nomor 7, sabar menghadapi musibah. Mungkin dulunya dia pemabuk, dulunya dia perzina, dulunya dia penggibah, dulunya dia suka melakukan kezaliman, preman, bertato dan begitu seterusnya. Tapi dia kalau ditimpa musibah oleh Allah Azza wa Jalla, dia sabar, dia ikhlas, dia redha, bahkan terkadang bersyukur. Karena musibah itu bisa merontokkan dosa. Rasul mengatakan, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala haznin wala ghammin wala adhan hatta syauka yushaquha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah, kegalauan, kegundahan, kesedihan, kebingungan, kesetresan, atau mungkin boleh jadi sifatnya adza, penyakit dan yang semacamnya, sampai kepada satu duri yang menusuk di kakinya. Maka kalau dia sabar menghadapinya, maka terkadang itu menjadi penggugur dosa. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ke-8, ma yahsulu fil qabri minal fitnah wadh-dhaghata war-raw'ah. Atau mungkin bagi seorang mukmin ketika masuk ke dalam kuburan, dia merasakan bagaimana himpitan kuburan, bagaimana fitnah kuburan, bagaimana rasa takutnya berada di kuburan. Lah, peristiwa-peristiwa kubur itu juga bisa menggugurkan dosa. Maksudnya dosa setelah kiamat dibangkitkan dan mereka dihadapkan di hadapan Allah di padang mahsyar. Kemudian yang nomor 9 kata Syekhul Islam, ahwal yaumal qiyamah, ataupun
kengerian pada hari kiamat. Itu juga bisa menggugurkan dosa bagi orang yang beriman tentunya. Kemudian yang ke-10, rahmat Allah dan ampunannya. Karena ada orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat, tapi mereka masih memiliki iman sebiji zarah, dan mereka sudah jadi abu pun di neraka, tapi dengan rahmatnya mereka dikeluarkan dari neraka. Bukan dengan syafaat, tapi karena rahmat dan ampunan Allah, karena masih ada sedikit dari keimanan dalam hatinya. Inilah di antara 10 perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Wallahu a'lam, sekira cukup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.